Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bu Rizkika dan Pak Madiana yang membantu saya dalam proses presentasi saat ini. Tak lupa juga kepada Bu Tik-Tik dan Pak Tony yang selalu menemani kita dengan tiada henti-hentinya memberi support dan bimbingan. Ya, pada kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pembelajaran STEM yang ada di SMA 8. Ya, kita lihat dulu PowerPoint-nya. Ya, seperti yang kita ketahui, pendekatan pembelajaran dengan STEM sudah banyak kita lakukan dan ini mungkin tidak asing lagi bagi semuanya bahwa eh, pembelajaran STEM ini terdiri dari 4 kata yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ya. Sains adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan lingkungan. Sedangkan teknologi adalah inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Engineering, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, mengkontrak, untuk konstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah matematik, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, juga menyediakan bahasa bagi teknologi sains dan engineering. Jadi di sini ada 4 eh, bagian yang saling berkolaborasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ya, pendidikan STEM sendiri adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, matematik dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi di sini peserta didik eh, diminta untuk membaca lingkungannya, kemudian dia akan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian pendidikan STEM ini menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, dan teknik dalam sains terintegrasi dengan teknologi, engineering, dan matematik digunakan untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, jadi peserta didik di sini mempelajari bagaimana konsep, prinsip, dan teknik dalam sains yang terintegrasi dengan teknologi, engineering, dan matematik. Jadi dalam proses pembelajarannya keempat faktor tersebut berkolaborasi di dalamnya. Hakikat pendidikan STEM yaitu mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam subjek baru untuk disiplin ilmu di sekolah. Kemudian juga menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami dunia secara utuh, bukan mempelajari fenomena yang terpotong-potong. Jadi peserta didik di sini akan memahami seluruh aspek yang ada di lingkungan sekitar. Tidak hanya mempelajari satu bagian, seperti misalnya biologi saja, fisika saja, atau matematik. Kemudian memberikan alternatif implementasi pembelajaran abad 21. Seperti yang kita ketahui sekarang, peserta didik adalah sebagai subjeknya, jadi sebagai student center, dan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Iya, pembelajaran abad 21 mencakup kreativitas, kolaborasi, critical thinking, komunikasi, dan di dalamnya terjadi problem solving dan penelitian.
Jadi pendidikan STEM ini bisa mencakup apa yang termaktub di dalam pembelajaran abad 21 yang sedang kita canangkan. Tapi di sini ada paradigma di dalam STEM itu sendiri, yaitu STEM ya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa STEM membantu dalam pencapaian 4C. Kemudian siswa di sini didorong untuk berani mencoba dan tidak takut gagal. Jadi peserta didik di sini diminta untuk mencoba menyelesaikan suatu permasalahan, ya kemudian mencari solusinya dengan semua kemampuan peserta didik sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Dan yang keempat, tidak ada satu solusi yang sempurna. Jadi jawaban bisa berbagai macam dari sesuai dengan kemampuan atau latar belakang peserta didik. Siswa didorong untuk menemukan solusi optimal melalui cara-cara yang berbeda-beda. Kemudian mereka juga saling menghargai proses, menggunakan permasalahan yang dianggap sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir. Dilanjutkan pada implementasi STEM, pendekatan STEM dapat dilakukan oleh guru berdasarkan satu KD atau beberapa KD. Atau guru juga bisa berkolaborasi, jadi beberapa guru mata pelajaran yang berkolaborasi dikemas dalam satu topik dari masalah nyata kehidupan sehari-hari. Pendekatan STEM dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Pendekatan STEM dapat diimplementasikan pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendekatan STEM dapat dilakukan melalui analisa topik-topik dan merumuskan permasalahan untuk mencapai kompetensi dasar. Kita lanjutkan kepada karakteristik dari pembelajaran STEM. Ya. Pada umumnya, STEM dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian juga kontekstual dengan kehidupan nyata, real world application, menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu memahami disiplin ilmu secara integratif, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Jadi peserta didik di sini belajar untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik itu pengetahuannya, kemudian teknologi yang dia miliki, kemudian juga engineering dan matematik yang ada pada dirinya. Karakteristik pendekatan pembelajaran STEM, salah satunya ada ada dalam engineering design proses atau apa yang kita sebut dengan EDP. EDP itu sendiri adalah alurnya ada sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasikan masalah, kemudian bertukar pikiran. Setelah itu mereka akan mendesain, setelah mendesain maka akan mengkonstruk. Nah, dari konstruk ini terjadilah prototipe yang sesuai dengan desainnya. Kemudian dia akan mencoba desain tersebut apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga kalau dia ada kekurangan, maka akan ada berbagi solusi atau penyelesaian kembali. Kemudian nanti akan dites lagi. Jadi itu alur dari EDP. Ya, model proses STEM sendiri adalah ada
Beberapa di antaranya adalah dari Robert Carparo, kemudian James Beck, Annie Jolie, dan Don White. Nah, di sini kita akan mencoba dari design thinking dari Don and White, di mana langkah-langkahnya itu terdapat ada empathize yang pertama, kemudian define yang kedua, yang ketiga adalah ide, yang keempat adalah prototype, dan yang kelima adalah tes. Ya, empathize adalah memperoleh pemahaman tentang masalah yang akan diselesaikan. Biasanya dilakukan melalui beberapa pengamatan. Empati sangat penting karena melatih siswa bisa lebih memahami pengalaman dan kebutuhan orang-orang yang memiliki masalah dan mengembangkan desain secara singkat untuk merefleksikan kebutuhan orang lain. Sedangkan define sendiri adalah mengumpulkan informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize. Selanjutnya, menganalisis hasil pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pernyataan masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Proses curah pendapat di antara siswa dalam kelompok tentang berbagai kemungkinan solusi, kemudian mengidentifikasi masalah dan menentukan atau menciptakan solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Ini adalah proses ide. Kemudian yang selanjutnya adalah proses prototype, yaitu mendesain prototype atau serangkaian prototype untuk menguji semua atau sebagian dari solusi. Pada fase prototype ini dihasilkan sejumlah versi produk yang sesuai dengan desain. Nah, selanjutnya setelah prototype jadi, maka akan dilakukan tes. Purwarupa yang sudah diproduksi diuji untuk menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototype ini. Prototype ini merupakan tahap terakhir, namun dalam prosesnya akan berulang dan produk yang dihasilkan selama fase pengujian adalah apa yang sering digunakan untuk mengidentifikasikan kembali satu atau lebih masalah. Nah, sekarang kita lanjut kepada langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis pendekatan STEM. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pembelajaran STEM-nya sendiri, maka kita akan masuk ke proses pembelajarannya. Yang pertama yang dilakukan guru adalah mengidentifikasi KD dalam satu mata pelajaran atau lebih dari satu mata pelajaran yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis pendekatan STEM. Jadi di sini seperti kita ketahui, jika pada awal tahun itu kan kita akan merancang proses pembelajaran. Nah, kita bisa menentukan KD mana yang dapat kita lakukan dengan menggunakan pendekatan STEM. Dari KD yang ada, kita juga bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain untuk membahas suatu KD tersebut atau KD-KD yang sesuai. Jadi bisa kita berkolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, bisa 2 atau 3, bahkan juga dengan eskul yang ada di sekolah kita. Kemudian setelah kita menentukan KD, maka kita menentukan topik yang sesuai dengan KD tersebut. Kira-kira apa yang akan kita bahas topiknya. Kemudian setelah kita tahu topik yang akan kita bahas, maka masing-masing guru mata pelajaran yang berkolaborasi tersebut mengembangkan indikator pencapaian kompetensinya. Setelah itu, kita akan melakukan analisis STEM pada topik terpilih. Ya, jadi ada tahapan-tahapan analisis STEM yang harus kita selesaikan. Misalnya di sainsnya apa yang harus dicapai, teknologinya apa yang harus dicapai, engineeringnya juga, dan matematiknya apa yang digunakan.
Jadi di sini masing-masing guru akan melakukan analisis STEM. Selanjutnya adalah membuat rancangan kegiatan pembelajaran dalam RTP. Ya, penerapan pembelajaran STEM yang kami lakukan di SMA 8, di sini kami berkolaborasi dengan 3 mata pelajaran, yaitu ekonomi, biologi, dan juga eskul dari konservasi yang ada di SMA 8. Kami di sini membahas tentang permasalahan yang ada di lingkungan, yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Ya, sesuai dengan KD yang ada di ekonomi, bahwa ada jumlah penduduk yang banyak, sedangkan ruang pekerjaan yang sedikit, juga lahan yang sempit di perkotaan. Bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup besar, dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Nah, ini kita ungkapkan kepada peserta didik, maka terjadilah diskusi sehingga peserta didik mengemukakan solusi-solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya, yang mereka ungkapkan adalah pembuatan aquaponik. Karena ada lahan yang sempit, kemudian juga ada ya kolam, ada pesawahan ya yang ruang ininya. Langkah selanjutnya dari empathize ini adalah peserta didik mendiskusikan aquaponik yang mereka ungkapkan, bagaimana strukturnya, bagaimana bentuknya, ukuran, juga proses kerja serta manfaat dari aquaponik tersebut. Kebetulan di SMA 8 ini memiliki 5 kolam yang dapat diaplikasikan sebagai media untuk pembuatan aquaponik ini. Jadi peserta didik di sana nanti akan mengukur bentuk dari aquaponik yang mereka buat, bagaimana besarnya, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, disesuaikan dengan kolam yang mereka dapatkan di SMA 8 Bandung. Selanjutnya, kita masuk ke IDET. Di IDET ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di forum kelas ya. Mereka berdiskusi, mengungkapkan ide-ide inovasi yang ada di dalam hasil diskusi kecil mereka. Di sini peserta didik ada yang membuat rancangan bentuk aquaponik dalam bentuk seperti angka 8. Ya, mungkin karena cinta terhadap sekolahnya. Lanjut kepada langkah selanjutnya adalah konstruk. Nah, di sini pembelajaran materi matematikanya mulai diterapkan. Jadi, peserta didik mulai mengukur, menghitung ide-ide aquaponik yang mereka rancang agar ukurannya sesuai dengan kolam yang mereka aplikasikan nanti di kehidupan yang sebenarnya, di lingkungan yang sebenarnya. Mereka mengukur luas kolam, mengukur aquaponik yang akan dibuat, kemudian menyiapkan bahan-bahannya juga untuk proses pembuatan aquaponik tersebut. Jadi matematikanya di sini mereka mulai aplikasikan dalam pembelajaran. Setelah mereka siap dengan semua bahan dan kolamnya, mereka lanjut masuk ke prototype. Nah, di sini peserta didik mulai memotong, menyiapkan bahan-bahan, kemudian menyusun dan merancang apa-apa yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Peserta didik mengaplikasikan, menyusun rancangannya, sehingga terbentuklah apa yang
sesuai dengan ide yang sudah mereka buat sebelumnya. Di sini juga peserta didik terjun langsung memasang aquaponik yang mereka buat dan mereka rancang. Di sini satu hari peserta didik diminta untuk membawa 2 baju karena mereka langsung terjun ke dalam kolam. Setelah kolam itu setelah aquaponiknya sudah terpasang, maka peserta yang lain memasangkan tanaman-tanaman hidroponik yang hasil kolaborasi dengan eskul konservasinya. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan kami meminta cara Kak untuk membantu peserta didik untuk memasang aquaponik yang telah mereka rancang. Dengan membuat prototipe yang sesuai yang diharapkan ini, peserta didik berharap bisa memberikan solusi dari masalah yang mereka dapatkan, yaitu dengan pembuatan aquaponik ini bisa satu lahan yang sempit menghasilkan 2 produk, di mana dari kolamnya akan didapatkan ikan, pemanenan ikan, sedangkan di atasnya kita bisa mendapatkan sayur yang kita butuhkan. Jadi itu salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan dari jumlah penduduk yang banyak. Selain itu juga, ini juga bisa menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk yang mengalami pengangguran. Kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu pelaksanaan tes. Jadi aquaponik yang sudah mereka susun itu mereka tes berfungsi baik atau tidak. Jika ada yang kurang, maka mereka perbaiki. Atau kalau sudah baik, maka berarti selesai sudah pekerjaan mereka. Nah, guru sebagai fasilitator juga memberikan kuis di akhir proses pembelajaran. Bagaimana keterlaksanaan dari pembelajaran STEM tersebut, bagaimana apakah bisa menyelesaikan topik atau permasalahan yang sudah diungkapkan sebelumnya. Dan ini adalah hasil akhir dari produk yang mereka buat. Ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu berkesempatan ke SMA 8 dapat melihat bentuk aquaponik yang anak-anak rancang dalam proses pembelajaran, dalam proses penerapan STEM di SMA 8 Bandung. Ya, kelihatan asri dan sangat menarik. Demikian pembelajaran penerapan STEM di SMA 8 Bandung. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang kurang jelas atau ya bisa menambahkan, silahkan. Saya tutup penjelasan saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Rizika dan Pak Muriana. Saya akan menambahkan sedikit tentang pembahasan yang sudah saya uraikan. Jadi pembelajaran STEM juga ternyata bisa meringankan tugas yang diberikan kepada siswa. Biasanya peserta didik itu mendapatkan tugas dari masing-masing guru, tetapi dengan pembelajaran STEM ini, karena guru bisa berkolaborasi dari berbagai macam mata pelajaran, maka mereka cukup menyelesaikan satu topik dan guru bisa mengambil
penilaian dari masing-masing indikator yang sudah mereka buat dalam analisis pembelajaran STEM-nya. Demikian pembahasan STEM yang saya uraikan, yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan mengenai pembelajaran dengan pendekatan STEM yang pada umumnya sudah kita ketahui bersama. Tak lupa saya ucapkan juga kepada Pak Tony dan Bu Titik yang telah menemani dan memberi support, memberi bimbingan kepada saya dan kita semuanya. Juga kepada Bu Arlita yang sudah singgah juga di dalam room kita. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.